kita mulai aja ya. Sambil nunggu yang lain, sambil nunggu yang bawa daftar hadir. Nanti kalau sampai kita bubar daftar hadirnya nggak ada, kalian isi sendiri aja. Nanti tanda tangankan ke ruang kerja saya. Ya. Pokoknya saling percaya aja kita. Yang lain mudah-mudahan nanti datang. Yang katanya masih kehujanan itu. Oke, tadi saya sudah bahas. Kita mulai ya. Sorry, lupa nggak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Ini pertemuan kita yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ini pertemuan yang terakhir. Kenapa kemudian tadi saya agak memaksa di WA Group itu? Karena sesudah itu akan diambil alih oleh Pak Eko Suharto, karena kita kan pakai jatah waktu. Kemudian tugas dosen itu kan bukan cuma ngajar. Tugas dosen itu penelitian. Terus saya kepala divisi pemberdayaan masyarakat. Jadi saya harus ke desa-desa. Jadi saya paksa untuk hari ini karena sesudah itu saya akan padat jadwalnya. Hari Senin itu saya ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama tentang BKD online. BKD online itu teknik pelaporan dosen secara online. Dan ada workshop tentang penelitian dosen. Workshopnya 2 hari, BKD online-nya sehari. Sesudah itu saya ada rencana mau ke desa-desa untuk pemberdayaan masyarakatnya. Jadi mohon dimaklumi, jadi tugas dosen kan tridharma. Mengajar, meneliti, dan memberdayakan masyarakat. Oke, tadi saya sudah iseng-iseng ngobrol dengan Mbak Nabila. Saya sudah kritik beliau. Sekaligus saya ingatkan ke beliau dan mungkin buat kita semua bahwa kalau Anda bikin skripsi, usahakan judulnya itu kuat. Pengertian kuat itu tidak mudah dipatahkan. Ya, tidak mudah dipatahkan oleh dosen penguji, termasuk ketika nanti seminar proposal. Ya, karena kalau sangat mudah untuk dipatahkan, itu nanti Anda percuma, bikin yang lain-lain itu percuma kalau judulnya sudah salah. Kalau judulnya sudah gugur, maka yang lainnya menjadi gugur. Itu kan pertahanan terdepan itu judul ya. Itu tadi saya sudah bahas punya Mbak Nabila. Sekarang ini yang saya lihat yang paling atas saja ya. Diva Alivia Nabila juga namanya. Oh berarti kita cancel dulu ya. Kita cari yang ada orangnya supaya bisa dikonfirmasi. Binar Fajar OTW. Oke. Terus Bilkis ada. Bisa konfirmasi nanti ya kalau saya salah kan. Kita baca judulnya Bilkis. Penyuluhan pelayanan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan di Kota Madiun. Pertama, kesan yang saya tangkap adalah judul ini sudah bisa untuk penelitian karena menyebut lokasi. Jadi nasihat saya adalah kalau Anda bikin judul, sebut lokasinya. Ya, kalau Anda sekarang kita bayangkan kalau ini nggak ada lokasinya ya. Penyuluhan pelayanan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan. Itu yang ngomong bukan mahasiswa tapi direktur. Ya, kalau direktur ngomongnya begitu, direktur pelayanan pertanahan gitu ya. Nah, kalau Anda, karena Anda harus penelitian, maka sebutkan lokasinya. Penyuluhan pelayanan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan di Kota Madiun. Saya pikir judulnya oke ya, sudah jelas kegiatannya penyuluhan. Yang disuluh apa, isi penyuluhannya apa, pelayanan pertanahan. Dalam rangka apa, dalam rangka pemeliharaan data pertanahan. Jadi sudah kuat, jadi setiap unsurnya itu ketika ditanyakan sudah kuat. Nah sekarang tinggal Mbak Bilkis tunjukkan 2 poin penting yang menunjukkan bahwa penelitian ini penting loh. Bisa nggak? 1 poin aja, apa? Apa yang membuat penelitian ini perlu dilakukan? Karena lemahnya pengetahuan masyarakat. Karena lemahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan pertanahan. Pemeliharaan data pertanahan itu kan bukan urusan masyarakat. Bentar, pemeliharaan data itu nanti kalau ujian dikejarnya kan begitu. Di ujian itu pemeliharaan data pertanahan itu bukan urusan masyarakat. Itu urusan kita, urusan kantor pertanahan. Urusan masyarakat adalah bagaimana dia dilayani. Nah maka kalau poin satunya bilang karena masyarakat belum paham tentang pelayanan pertanahan masih bisa diterima. Tapi kalau kemudian Anda bilang masyarakat
belum berkontribusi dalam perolehan data, nah itu jangan, karena itu sudah wilayahnya kantor. Ya. Jadi yang Anda mainkan di poin 1 itu, bahwa pengetahuan masyarakat tentang layanan pertanahan masih dianggap lemah, sehingga kemudian mereka perlu diberi informasi tentang itu kan. Ya, itu. Nah, kalau pemilihan data ini kan efek yang diterima oleh kantor pertanahan. Itu latar belakang ya. Rumusan masalahnya. Mengapa penyuluhan pelayanan pertanahan dalam rangka pemilihan data pertanahan dianggap penting oleh Kota Madiun? Di Kota Madiun. Yang menganggap itu penting Kota Madiun atau kantor pertanahan Kota Madiun? Kantor pertanahan. Nah, berarti kan judulnya harus dilengkapi. Mengapa penyuluhan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan dianggap penting oleh kantor pertanahan Kota Madiun? Nah, nanti itu jawabannya kan nanti dalam rangka pemeliharaan data pertanahan. Ya, di jawaban nanti hasil penelitiannya itu kira-kira kayak gitu. Jadi ketika kita bikin rumusan masalah, kita sudah bisa membayangkan itu nanti kira-kira jawabannya begini. Walaupun itu masih samar ya, masih belum begitu bisa diyakinkan, tapi itu udah ada jawabannya. Ya. Jadi mengapa penyuluhan pelayanan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data penting oleh kantor pertanahan Madiun? Karena yaitu untuk menunjang kinerja kantor pertanahan. Bagaimana implementasi manfaat kegiatan sosialisasi penyuluhan? Kalau sudah penyuluhan, sosialisasinya disimpan aja, jangan dijadikan satu. Bagaimana implementasi manfaat? Kenapa ada implementasi manfaat? Maksudnya apa itu? Kalau bagaimana manfaat kita masih paham, bagaimana implementasi kita paham. Tapi kalau bagaimana implementasi manfaat? Oh, manfaat aja. Bagaimana manfaat kegiatan penyuluhan dengan masyarakat? Dengan atau untuk? Dalam rangka pelayanan data pertanahan. Ini nanti yang ditanya siapa? Bagaimana manfaat? Yang ditanya manfaatnya itu masyarakatnya atau kantor pertanahannya? Bagaimana manfaat kegiatan penyuluhan? Kalau yang ditanya masyarakat, jangan dengan, berarti bagi, ya. Bagaimana atau apa ya? Apa manfaat kegiatan penyuluhan bagi masyarakat? Bukan dengan, bukan untuk, ya, dengannya bukan, karena kan masyarakat ya, jadi bagi. Bagaimana implementasi manfaat itu dalam rangka pemeliharaan di Kota Madiun? Oke ya, itu rumusan masalah 1 dan 2. Kemudian bagian alir kerangka teoretiknya, banyaknya permasalahan pertanahan di Kota Madiun, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelayanan data pertanahan, kemudian pelayanan pertanahan, partisipasi masyarakat. Nah, kelemahannya adalah justru kata kuncinya tidak muncul di kerangka teoretiknya Mbak Bilkis. Saya bacakan ya, kerangka teoretik itu ada berapa kotak. Kotak paling atas, banyaknya permasalahan pertanahan di Kota Madiun. Kotak bawahnya, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemeliharaan data pertanahan. Kotak yang tengah, pelayanan pertanahan. Kotak yang kiri, partisipasi masyarakat. Kotak yang kanan, ATR BPN. Kotak yang bawah, terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis partisipasi masyarakat. Padahal ada core bisnisnya tuh. Core bisnisnya apa? Penyuluhan. Tapi penyuluhannya nggak muncul di kerangka teoretik. Maka kalau bikin kerangka teoretik, lihat judulnya. Kalau judulnya adalah penyuluhan pertanahan dalam rangka pemeliharaan data, maka kata penyuluhan itu harus masuk. Nah, nanti baru sesudah penyuluhan dijelaskan, baru di bawahnya pemeliharaan data. Kan gitu toh? Kan penyuluhan ini dalam rangka mendukung ini. Ya. Nah, ketika bicara penyuluhan, nanti cari literaturnya di Google Scholar, penyuluhan itu unsurnya apa saja. Cari di Google Scholar, cari literatur, silakan mau pakai apa, jurnal atau apa. Penyuluhan itu unsurnya apa saja. Misalnya 3 atau 4 begitu, 6. Judul besarnya penyuluhan gitu di atas. Di kerangka, ini sedang bicara kerangka teoretik ya. Penyuluhan. Terus ambil 3 atau 4 kotak begitu, 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini diambil dari literatur. Penyuluhan itu unsurnya apa saja. Nah, kemudian dari 4 unsur ini dilihat elemen mana yang berkaitan dengan masyarakat. Ya. Baru kemudian di bawahnya ditulis masyarakat. Terus baru kemudian kontribusi, baru nanti muaranya lagi
pemeliharaan data pertanahan. Jadi penyuluhan yang punya 4 unsur itu, salah satu unsurnya atau satu atau 2 unsurnya itu berkaitan dengan masyarakat, dan itu nanti akan berkontribusi pada pemeliharaan data pertanahan. Begitu Mbak Bilkis. Ya, jadi dan itu nanti ditulis referensinya, sumbernya. Misalnya siapa, tahun berapa, halaman berapa. Karena kerangka teoretik harus begitu. Kemudian metode dan pendekatan, metodenya kualitatif, pendekatannya fenomenologi. Nah, kalau pendekatannya fenomenologi berarti Mbak Bilkis harus ikut di penyuluhan itu, ya, karena harus terlibat. Begitu. Selesai, Bilkis. Kita sampai jam berapa? Ajan. Sekarang sudah jam 5 tuh. Ya, sekarang kita lihat berikutnya ya. Nggak usah pakai mic karena sedikit kan orangnya. Ya. Sekarang Muhammad Aldrian Kurniawan, ada orangnya? Oh ya, ada. Oke. Kenapa nggak di staples? Berhamburan. Ada berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4. Kenapa banyak sekali? Baca perintah nggak? Perintahnya apa? Enggak yang begitu. Tadi banyakan ekspor gitu. Ya nggak boleh tuh, ngelanggar perintah kan nggak boleh. Misalnya bunuh 2 orang, bunuh 4 orang, kan melampaui target. Nggak boleh itu, karena kan semua harus diperhitungkan. Jadi sudah proposal beneran ini, ada pendahuluan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, fokus penelitian, cara penelitian. Ini sudah beneran, padahal kan maksud saya ingin mengajarkan Anda membuat proposal singkat, karena yang namanya proposal itu intinya di situ. Yang lain itu kan hanya bunga-bunganya, ya. Jadi saya ingin Anda paham betul tentang inti proposal, supaya kemudian ketika Anda diminta bikin proposal, yang lain tinggal mengikuti, bunga-bunganya itu tinggal melengkapi. Aksesoris kan tinggal mengikuti. Tapi kerangkanya harus paham. Oke, sekarang kita lihat judulnya ya, dari Muhammad Aldrian. Judulnya, perhatikan. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan bahwa Anda itu sebetulnya diminta membuat proposal dengan judul yang terinspirasi dari 3 video itu. Tapi tadi pengalaman dengan Mbak Nabila juga begitu. Jadi dia bilang, saya pikir judulnya bebas Pak. Oh iya. Jadi gitu ya. Jadi bagi yang judulnya bebas, harap maklum berarti itu salah ya. Tapi kan kemudian saya memaafkan ya. Cuman lain kali begitu. Karena nanti kalau ujian itu judulnya nggak bebas. Kalau nanti ujian skripsi, ujian mata kuliah saya itu judulnya nggak bebas. Judul Anda itu ditentukan oleh informasi yang saya sampaikan di bagian atas. Jadi nanti soal ujiannya itu setengah halaman itu informasi, kemudian Anda bikin proposal, ini semua terikat pada informasi ini. Contoh, kalau informasinya tentang PTSL, Anda jangan ngomong pengadaan tanah. Pasti sudah salah itu. Ya. Nah kalau ujian kan nggak boleh salah. Kalau latihan, tugas, boleh salah karena kita masih berlatih. Ya. Oke, sekarang kita baca punyanya Muhammad Aldrian. Partisipasi masyarakat melakukan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk pemberian akses jalan di Dusun Banyumeneng, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Capek nggak? Capek dengernya tuh, apalagi bacanya gitu ya. Partisipasi masyarakat melakukan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk pemberian akses jalan di Dusun Banyumeneng. Kalau dari segi judul sudah sesuai ya, sesuai perintah. Yang nggak sesuai kan jumlah halamannya. Ini sesuai perintah karena kan ada dengan yang ada di video itu ya, akses jalan. Partisipasi masyarakat melakukan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk akses jalan di Dusun Banyumeneng. Di Dusun Banyumeneng, Desa Banyuradennya kita simpan dulu ya. Kita sekarang fokus di substansinya. Partisipasi masyarakat melakukan pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk pemberian akses jalan. Partisipasi masyarakat melakukan itu loh yang saya agak janggal. Konsolidasi tanah soalnya. Huh? Jadi kan
kan pemberian. Bukan masalah pelepasannya. Kata melakukan itu loh. Saya baca kalimatnya ya. Jadi judul itu hati-hati dengan kata demi kata. Ya. Partisipasi masyarakat melakukan pelepasan hak atas tanah. Bukan melakukan, dalam. Ya. Partisipasi masyarakat dalam pelepasan hak. Jadi kalau ini ada pelepasan hak atas tanah, masyarakat berpartisipasi kan berarti di dalam sini. Ya. Jadi partisipasi masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkan untuk mubajir. Ya. Partisipasi masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah yang diperuntukkannya dibuang langsung aja untuk ya, untuk akses jalan gitu. Pemberiannya nggak usah, langsung aja akses. Ya, jadi judulnya jadi lebih singkat. Partisipasi masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk akses jalan. Itu tuh baru kemudian itu judul besarnya. Kemudian judul kecilnya kurung buka studi di Dusun Banyumeneng. Kenapa harus pakai studi? Kenapa harus dikurung buka? Supaya orang fokus di judul besarnya. Jadi orang fokus di judul besarnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk akses jalan. Orang fokus di situ. Baru kemudian orang kan nanya lokasinya di mana? Kurung buka studi di Dusun Banyumeneng, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Kurung tutup. DIY-nya nggak usah. Kabupaten orang sudah tahu lokasinya ya. Begitu. Itu judulnya. Terus kemudian latar belakang. Apa Mas? Satu poin aja yang menunjukkan ini penting. Kalau saya itu sebenarnya lokasinya di kos saya Pak. Nah di kos saya itu akses jalannya sempit, gang doang kan. Terus nggak ada botnya, nggak ada drainasenya Pak. Jadi poinnya adalah bagaimana penelitian ini bisa membuat sebuah model tentang konsolidasi tanah. Kan konsolidasi tanah pelepasan hak atas tanah Pak. Jadi menggalang partisipasi masyarakatnya dulu di sini Pak. Kayaknya terlalu panjang tuh, nggak meyakinkan. Satu poin aja, yang singkat, padat, mudah dipahami. Jangan sebut itu kos saya Pak, jangan, nggak usah. Nanti kalau ujian nggak usah dibilang itu kos saya. Di skripsi juga nggak usah ditulis. Bikin yang idealis dulu, apa? Untuk mencapai kenapa penelitian ini penting gitu? Penelitian ini penting untuk mencegah Dusun Banyumeneng menjadi pemukiman kumuh. Ah itu ya, mencegah Dusun Banyumeneng menjadi pemukiman kumuh karena nggak ada akses jalannya ya. Oke. Nah, itu jadi itu Mas kata intinya. Nanti yang lainnya kan tinggal aksesorisnya. Tapi rohnya itu begitu. Ya, jadi rohnya itu di yang tadi kamu sampaikan itu ya. Sekarang rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya banyak sekali, ada 4. Kan cukup 2 saja. Tapi kita baca dulu ya. Apa latar belakang buruknya akses jalan dan drainase yang ada di Dusun Banyumeneng? Apa dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di Dusun Banyumeneng? Apa dasar hukum pemberian akses jalan di Dusun Banyumeneng? Ini seperti soal ujian. Ya. Anda kan jangan bikin soal ujian. Ya. Anda bikin rumusan masalah yang dari rumusan masalah itu Anda punya alasan ke lapangan meneliti banyak hal termasuk hal ini. Ini nanti maksudnya di kuesioner terbuka saja. Tidak masuk di rumusan masalah. Rumusan masalahnya sesuaikan dengan judul. Kalau judulnya kan partisipasi masyarakat, maka mengapa dibutuhkan partisipasi masyarakat dan seterusnya. Bagaimana cara menggalang partisipasi masyarakat dan seterusnya. Begitu. Nanti di dalamnya termasuk ini. Kan mungkin nanti di kuesioner terbukanya ada 20 pertanyaan. Nah, nanti ada 4 poin yang ini dimasukkan ke situ. Ya, itu. Tujuan penelitian kita abaikan, kegunaan penelitian kita abaikan, fokus penelitian kita abaikan. Kenapa yang penting malah nggak ada ini? Bagian alir kerangka teoritikmu mana? Bagian alir kerangka teoritik. Penelitian itu kan yang penting kerangka teoritiknya. Kamu ngomong panjang lebar 4 halaman, kerangka teoritiknya apa? Lupa. Kalau lupa nggak apa-apa, lupa ya. Nah, kalau langsung ngaku lupa kan langsung dikasih solusinya. Tapi kalau masih bertahan saya kejar ya. Nanti kalau ujian skripsi juga gitu. Kalau lupa bilang aja lupa. Oke, nah berarti kan Anda harus buat bagian alir kerangka teoritik karena itu justru bagian yang penting. Karena nanti orang bertanya dengan teori apa Anda membedah peristiwa itu kan. Jadi kalau judulnya partisipasi masyarakat
dalam pelepasan hak atas tanah untuk akses jalan, maka berarti bicaranya apa duluan? Bebas sih sebetulnya, mana yang mau duluan, akses jalan duluan boleh, partisipasi masyarakat duluan boleh. Tapi kalau misalnya Anda mulai dari akses jalan, tulis akses jalan, terus nanti dibuat misalnya urgensinya, terus kemudian formatnya bisa bentuknya, bisa dalam pengertian kajiannya gitu ya. Nanti lihat tergantung literatur yang kamu baca ya, misalnya dua atau berapa kotak gitu. Terus baru kemudian peran masyarakat, partisipasi masyarakat, cara menggalang partisipasi masyarakat. Itu kan yang singkatnya ya. Peran masyarakat, partisipasi masyarakat, cara menggalang partisipasi masyarakat. Nanti lihat literatur peran masyarakat, bikin 1 atau 2 poin atau 3 poin. Terus kemudian partisipasi masyarakat, itu nanti ada format, ada segala macam lah. Ada unsur-unsurnya itu. Terus kemudian cara menggalang ada unsurnya. Ya, itu pentingnya literatur. Itu pentingnya kerangka teoretik karena nanti ketika kamu menyusun kuesioner itu menjadi bahan baku. Ya. Jadi tadi saya bilang peran masyarakat, partisipasi masyarakat, cara menggalang partisipasi masyarakat. Peran masyarakat apa saja, nanti itu kan dicek di lapangan lewat pertanyaan. Terus kemudian partisipasi masyarakat, apanya yang disebut sebagai partisipasi kan bukan cuma sekedar ikut dan tidak ikut. Ya, ada unsur-unsurnya itu. Makanya baca literaturnya. Cara menggalang partisipasi masyarakat juga ada begitu, mungkin ada 4 atau 5 poin. Nah, 4-5 poin itu mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, kan begitu. Ya. Itu kerangka teoretiknya. Nah, kemudian metode dan pendekatan. Ada subjek penelitian, nggak ditulis. Padahal kamu sedang ngomong subjek penelitian, setting penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data. Tapi kamu lupa metodenya apa, Mas? Karena beda metode, beda semua ini. Nah, maka kemudian sesuai dengan tugasnya kan metodenya kualitatif. Nah, pendekatannya apa? Terserah, kamu pilih dari yang ada di buku itu salah satu, atau kamu gunakan deskriptif. Ya, begitu. Berikutnya, Diva Kansadina. Ada orangnya, oke. Kita lihat judulnya ya. Sekarang baru jam 17.20. Judulnya Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik dalam Pemeliharaan Data Pertanahan sebagai Penerapan Transformasi Digital di Era Society 5.0. Ini judul makalah. Saya baca ya. Implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik dalam pemeliharaan data pertanahan sebagai penerapan transformasi digital di era Society 5.0. Ini judul makalah, bukan judul skripsi. Kenapa? Lokasinya di mana? Kan harus ada lokasinya, kecuali Anda memang ingin menggunakan metode hermeneutik. Kalau menggunakan metode hermeneutik nggak perlu lokasi, karena Anda akan mengkaji literatur di perpustakaan. Tapi kalau Anda ingin ke lokasi, disebutkan lokasinya di mana. Nah, kalau Anda bicara tentang implementasi pelayanan, berarti kan ada lokasinya itu harusnya. Kan di kantor pertanahan itu ya. Nah, nanti disebut kantor pertanahan mana gitu. Implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik dalam pemeliharaan data pertanahan sebagai... Nah, dalam pemeliharaan data pertanahan itu disimpan sebagai hasil temuan lapangan. Terus penerapan transformasi digital di era Society 5.0 itu disimpan. Jadi tidak semua yang ada di kepalamu dituliskan di judul. Ada bagian-bagian yang memang harus kamu simpan. Itu nanti yang ditanyakan di lapangan, dikonfirmasi di lapangan, kemudian diklaim sebagai temuan lapangan bahwa implementasi ini dalam rangka pemeliharaan data pertanahan, bahwa implementasi ini untuk mendukung transformasi digital di era Society 5.0. Ya, begitu. Jadi judulnya sederhana aja. Implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik. Kurung buka studi di kantor pertanahan Kabupaten Bantul misalnya, gitu. Nah, nanti temuannya ini pemeliharaan data pertanahan, penerapan transformasi digital, atau mungkin ada yang lagi yang lain, atau ini kan baru 2 ya, mungkin ada 5 atau 6 begitu. Temuannya di lapangan ya. Jadi disembunyikan.
Kemudian latar belakang. Kalau judulnya implementasi pelayanan hak tanggungan, berarti kan di latar belakang ditunjukkan bahwa hak tanggungan elektronik itu penting dalam rangka memberi layanan terbaik lah pada masyarakat. Mungkin dia lebih cepat. Nanti Anda tunjukkan keunggulan hak tanggungan elektronik dibanding hak tanggungan yang biasa itu, ya. Nanti di latar belakang begitu tunjukkan bahwa penelitian ini penting. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik dalam, nah ini kan itu saja. Jadi ini kan cuma satu ya. Kalau saran saya sebaiknya 2. Jadi kalau judulnya kan implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik, maka judulnya 2. Yang satu, mengapa dibutuhkan layanan hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Yang kedua, bagaimana implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi mengapa dibutuhkan layanan yang pertama, yang kedua bagaimana implementasi pelayanan. Itu di rumusan masalahnya. Bagian alir kerangka teoretik. Nah, yang disampaikan teorinya ini kan terlalu panjang ya. Ini kan ada 4 kotak, 1 kotak di sini, 2 di tengah, 1 di kanan. Yang di kiri, implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik dalam pemberdayaan data pertanahan sebagai penerapan transformasi digital di era Society 5.0. Itu terlalu panjang. Kalau saya bilang ini bukan bagian alir kerangka teoretik, ini PowerPoint-nya direktur hak tanggungan. Jangan, Anda harus kerangka teoretik. Nah, kalau kerangka teoretik lihat judulnya. Judulnya kan implementasi layanan hak tanggungan elektronik. Kemudian Anda punya ide atau punya bayang-bayang begitu ya, bahwa nanti ini berkaitan dengan pemeliharaan data pertanahan, berkaitan dengan transformasi digital. Maka hubungkan itu di bagian alir kerangka teoretiknya. Hak tanggungan elektronik, kemudian pemeliharaan data pertanahan, kemudian transformasi digital. Tinggal dipecah. Hak tanggungan elektronik dipecah jadi 2 atau 3 kotak, unsurnya apa saja. Terus kemudian yang pemeliharaan data pertanahan, apa saja yang bisa dibantu dari sini. Kalau di sini sudah diperbaiki, dia bisa mendukung apanya di pemeliharaan data pertanahan. Kemudian yang transformasi digital begitu. Jadi dikasih panah dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu dalam rangka mendukung transformasi digital. Begitu. Jadi ada 3 unsur yang harus masuk di bagian alir kerangka teoretik. Hak tanggungan elektronik, pemeliharaan data pertanahan, dan transformasi digital. Ya. Jangan yang ini, kalau ini saya bilang itu PowerPoint-nya direktur hak tanggungan. Nah, kemudian metode dan pendekatan. Metodenya kualitatif, pendekatannya apa Mbak pendekatannya? Belum. Nah, nanti silakan aja pilih yang ada di buku itu, yang di buku saya itu. Kalau Mbak masih ragu, nggak suka dengan yang ada di situ, pilih aja deskriptif. Deskriptif banyak bukunya ya. Begitu. Jadi metodenya kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ya. Ini kita bahas. Wah, tebal sekali. Baskara. Ya. Baca perintahnya enggak? Perintahnya apa? 2 halaman. Ini kamu berapa yang tadi aja dimarahi? Yang 4 halaman aja dimarahi, apalagi yang 10 halaman. Ya, jadi lain kali begitu ya. Jadi bagi suatu organisasi itu sukses bukan karena anak buahnya berlebih-lebihan, tapi karena anak buahnya tepat. Ya, kan kalau nggak tepat ukuran, ditambah-tambah malah nggak sesuai. Tadi saya kasih contoh, Anda ditugaskan bunuh 2 orang, Anda bunuh 4 orang. Kan kasihan yang 2 orang itu siapa lagi gitu ya. Yang 2 kan sudah jelas identitasnya. Bunuh 2 orang, ini fotonya. Tiba-tiba Pak lapor sudah saya bunuh 4 orang. Yang 2 lagi siapa itu? Nah, itu kan nggak boleh. Kan menteri kita kan TNI itu, jadi kan harus jelas. Gitu ya, jadi lain kali sesuaikan perintah ya, karena nanti ujian juga begitu. Laksanakan sesuai perintah yang ada di naskah ujian itu. Kalau enggak, walaupun Anda jawabannya benar, akan saya coret ya. Oke, sekarang kita mainkan judulnya. Judulnya adalah
pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis sistem informasi geografis dalam perspektif manajemen pertanahan sebagai solusi permasalahan multisektor di wisata bahari. Wisata bahari itu di mana? Kalau saya tanya D-nya di mana? D. Wisata baharinya itu di mana? Lain kali kalau bikin judul disebutkan lokasinya. Kalau wisata bahari itu kan bisa di mana-mana tuh. Wisata bahari kan bukan nama tempat kan. Nah, wisata bahari itu nama kegiatan. Nah, itu tadi saya bilang tadi ada yang saya bilang, oh ini judulnya menteri, ini judulnya direktur. Ya. Jadi pemetaan tematik pertanahan dan ruang berbasis sistem informasi geografis dalam perspektif manajemen pertanahan sebagai solusi permasalahan multisektor di wisata bahari. Lokasinya di mana? Nggak ada. Jadi kritik pertama adalah sebutkan lokasinya. Yang berikutnya, penyebutan berbasis sistem informasi geografis itu bisa disimpan. Ya? Berbasis sistem informasi geografis disimpan. Kemudian perspektif manajemen juga bisa disimpan. Maksudnya disimpan itu jangan ditampilkan di judul, tapi nanti dibahas di batang tubuh penelitianmu itu. Kan nanti ada perspektif. Ketika Anda ngomong kerangka teoritik kan pakai perspektif itu. Nah, Anda bilang perspektif manajemen pertanahan. Iya, nanti di kerangka teoritik. Jadi judulnya sederhana aja. Pemetaan tematik pertanahan dan ruang sebagai solusi. Kenapa ada solusi permasalahan? Jangan pakai solusi permasalahan multisektor. Pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari. Lebih singkat tuh. Pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari. Kurung buka studi di Kabupaten Gunung Kidul misalnya ya, wisata bahari. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurung tutup. Jadi judulnya cukup sederhana, pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari. Nah, kamu kan nanti nanya, terus bagaimana Pak dengan sistem informasi geografis itu nanti masukkan di kerangka teoritik. Sistem informasi geografisnya masukkan kerangka teoritik. Perspektif manajemen pertanahannya masukkan di kerangka teoritik. Jadi kerangka teoritik pun nanti padat itu, ya. Judulnya sederhana aja sehingga orang tidak capek membaca judulnya, ya. Kemudian latar belakang penelitian nanti kamu tunjukkan. Di latar belakang penelitian kamu tunjukkan mengapa penelitian ini menjadi penting. Nanti kamu misalnya bilang wisata bahari misalnya bisa meningkatkan income masyarakat. Itu kan menjadi alasan menjadi penting penelitian ini. Ya, begitu. Oke. Latar belakang sudah ya, kita anggap sudah. Jadi nanti tunjukkan itu. Jadi Anda harus bisa membedakan membuat makalah dengan membuat proposal penelitian. Beda ya. Kalau membuat makalah Anda nggak perlu ke lapangan, tapi kalau membuat proposal penelitian Anda harus ke lapangan. Anda harus wawancara. Oleh karena Anda harus wawancara, maka bikin judul yang kira-kira tidak memberatkan Anda. Kalau misalnya Anda bikin judul tentang kinerja para konglomerat di Daerah Istimewa Yogyakarta, kan susah. Nyari konglomeratnya susah, mewawancarai konglomerat susah. Lebih mudah mewawancarai orang miskin kan daripada mewawancarai orang kaya. Orang miskin jalan sedikit ketemu. Orang kaya kan seringkali kita nggak ketemu. Ya? Jadi begitu. Jadi ketika merancang sebuah proposal penelitian, rancang yang kira-kira tidak memberatkan Anda. Yang sering saya bilang itu loh, jangan sampai teman sudah wisuda Anda masih sibuk nyari judul. Ya? Oh dia sudah wisuda Anda masih, ini judulnya apa gitu ya. Begitu. Nah kemudian kalau judulnya sudah kita buat sederhana, pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari, studi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalahnya sesuaikan dengan itu. Ini kan bagaimana kegiatan PTPR diimplementasikan di Pulau Derawan. Dan nanti kalau tadi kan Pulau Derawan tinggal diganti, Kabupaten Gunung Kidulnya diganti Pulau Derawan ya. Bagaimana kegiatan PTPR bagaimana korelasi, jangan gunakan kata korelasi. Karena begitu Anda gunakan kata korelasi, Anda harus ke kuantitatif. Ya. Bagaimana korelasi dengan manajemen paradigm. Ya. Nah,
Judulnya itu rumusan masalahnya sederhana aja. Kalau judulnya pemetaan tematik petanan dan ruang, maka judulnya mengapa, kan begitu. Mengapa dibutuhkan pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari? Mengapa? Terus kedua, bagaimana pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan dan ruang untuk mendukung wisata bahari di Pulau Derawan? Begitu. Jadi jangan bikin yang rumit-rumit. Nanti Anda terjebak sendiri dengan kerumitan itu. Ya, itu rumusan masalah. Tujuan penelitian kita abaikan, kerangka teoritis. Ya, kita dengar ajan sebentar ya. Nanti kita tutup di sini.